ya, karena memang ini minim pertemuan secara langsung ya. Nah, sebelum kita mulai ya coba Ibu ingin lihat dulu wajah-wajah kalian. Sorotkan kameranya ke wajahmu ya. Yo, sorotkan wajahmu dengan kameranya supaya Ibu bisa melihat wajahmu ya. Yo, 5 menit lagi. Ini baru ada 41 orang. Yo. Silakan gabung. Silakan gabung. Baru ada 42 orang. Yo. Ya, kita buka pagi ini dengan daring biologi. Beberapa saat lagi. Silakan standby di tempatnya masing-masing. Yo, 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, 11 MIPA 4. Itu jumlahnya 120-an. Yang join pagi ini baru muncul 50%-nya. 50%, baru 50%. Silakan gabung. %50 juga belum tercapai. Ini pada kemana ini? Pada kemana nih? Ayo. Baru 51.
Ibu ulang kembali. Hari ini adalah pertemuan akhir menjelang penilaian akhir tahun. Ya. Sekaligus juga untuk nilai terakhir yang berpengaruh untuk kenaikan kelas, ya. Nilai rapotnya untuk kenaikan kelas. Jadi ada hal yang ingin Ibu sampaikan, ya, sehubungan dengan nilai rapot, ya. Ya, silakan. Jangan sampai kalian kehilangan informasi, ya. Baru ada 50%. Coba Ibu minta dulu acungkan tangannya. MIPA 1, acungkan tangannya. Coba, Ibu ingin tahu dulu untuk preambul. Yo. Terus. Ya, akan Ibu abadikan nanti di saat-saat tertentu. Ya. Yo. Baru 62 orang. Yo, mana MIPA 1? Ori Ramadan, Ibu sudah rindu kamu? Ori Ramadan, Ilham Nugraha, Rahmat. Ya, Ibu rindu kalian bertiga. Yo, mana? Ini hanya percobaan saja, ya kan? Baru 64. Ya, cukup, mungkin ini hanya percobaan. Nanti kita cek ulang, ya. Kita cek ulang untuk kepentingan absensi hari ini. Ya, sudah jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga kalian dalam keadaan baik. Utamanya adalah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring biologi untuk yang terakhir kalinya hari ini, ya. Menjelang kegiatan PAT. Ya, ada hal yang perlu Ibu sampaikan sehubungan dengan mata pelajaran biologi, ya, di penghujung waktu, ya, sebelum kalian nerima rapot, ya. Ibu informasikan untuk nilai rapot paling tidak yang menjadi persyaratan yaitu kalian mengikuti pembelajaran daring, aktif mengikuti pembelajaran daring. Yang pertama. Yang kedua, kalian sudah mengikuti tes ulangan harian. Ya, ulangan harian yang sudah kalian dapat itu merupakan tabungan. Ya, tabungan nilai buat kalian. Baik yang berhubungan dengan guru mata pelajaran Ibu Ida maupun dengan Ibu Siti Hartati. Kalian sudah tahu persis, ya, materi apa yang disampaikan oleh Ibu Ida, materi apa yang sudah disampaikan Ibu Tati. Ya. Nah, nanti materi yang akan diujikan di PAT itu terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Ya, 40 soal.
Ya, yang akan Ibu ujikan, yang pertama adalah sistem pencernaan makanan. Yang kedua, sistem pernapasan atau respirasi. Yang ketiga, sistem ekskresi. Yang keempat, sistem koordinasi beserta panca indera, beserta juga hormon-hormonnya. Yang terakhir adalah sistem reproduksi. Jadi itu mungkin nanti ya dipersiapkan oleh kalian. Adapun pengetahuan yang akan kalian dapatkan di materi yang lain, silahkan kalian baca. Ya, yang jelas tadi Ibu sudah sebutkan materi yang diujikan tidak seluruhnya. Ya, sehubungan dengan waktu yang tidak cukup, karena kita tahu ya di semester 2 ini banyak sekali liburan, banyak sekali libur. Sehingga otomatis mempengaruhi materi yang akan diujikan. Tapi tidak menjadi masalah. Untuk materi-materi yang lain silahkan kalian baca sendiri. Karena memang dengan membaca sebetulnya kalian bisa memahaminya. Yaitu dengan cara sekali baca, 2 kali baca, 3 kali baca. Kalaupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Ibu dengan senang hati akan melayani pertanyaan kalian lewat jaringan pribadi kita. Ya. Nah, yang tidak tersampaikan, yang pertama adalah yang kemarin yang Ibu sebutkan adalah tentang zat-zat aditif dan psikotropika. Ya, entah itu narkoba, apa itu putau, apa itu sabu-sabu, apa itu ekstasi katanya ya. Nah, itu silakan kalian baca ya di buku paket. Dan yang terakhir adalah sistem kekebalan tubuh. Ya, akan Ibu sampaikanlah selintas ya. Bisa kalian baca ya. Oke? Itu adalah materi yang akan diujikan ya. Sekarang nilai yang didapat adalah untuk perhitungan nilai rapot adalah nilai ulangan harian, baik yang disampaikan oleh Ibu Ida maupun yang disampaikan oleh Ibu Siti Hartati. Khusus untuk Ibu Ida, mungkin nanti dengan Ibu Tati ada kebijakan tertentu. Untuk Ibu Ida, tolong ya, tugas luring itu sangat berpengaruh anakku. Kalian tahu persis nilai ulangan harian itu Ibu Ida katakan ada yang memenuhi syarat, ada yang belum memenuhi syarat, dan untuk menambahkan nilai kumulatif rapot yang sangat berperan adalah nilai tugas. Karena untuk nilai tugas paling tidak 80 sudah di tangan. 80 itu sudah di tangan. Ya. Jadi nilai tambahan yang betul-betul sangat berpengaruh dan sangat membantu untuk penghitungan nilai rapot. Ibu ulang lagi, kalian yang belum mengumpulkan nilai tugas luring karena tugasnya belum dikumpulkan. Ibu ulangi kembali, ya silakan kalian buka grup kelas masing-masing, WA grup masing-masing. Ya, Ibu sudah informasikan siapa saja yang belum menyerahkan tugas luring. Nah, khususnya bukti tugas luring ya akan kalian dapatkan setelah kalian mengumpulkan map dokumen portofolio. Ya, map dokumen portofolionya harus Ibu Ida katakan harus wajib dikumpulkan. Sampai saat ini ada saja yang belum mengumpulkan map dokumen portofolio yang berisi tugas luring. Ya, untuk tugas luring dari Ibu Ida itu kalian cukup 4 tugas saja. Cukup 4 tugas. 2 tugas bab sistem pencernaan makanan, 2 tugas luring sistem ekskresi. Jadi cukup 4 saja. Ya. Nah,
Ada siswa yang belum mengumpulkannya, ya silahkan dikumpulkan sebelum waktunya kalian mengerjakan soal-soal PAT. Ya, itu saja yang perlu Ibu Ida informasikan. Nah, sekarang kita tinjau kembali bab yang akan diujikan pada waktu kalian PAT, yaitu sistem reproduksi. Sebelum Ibu Ida mengulas kembali hal-hal yang perlu disampaikan untuk sistem reproduksi, apakah ada yang perlu kalian tanyakan? Ada yang kalian tanyakan? Ya. Ini hal yang wajar. Ketika kalian tidak menanyakan materi tadi, ada dua kemungkinan. Satu, sama sekali tidak tahu materinya. Yang kedua, banyak tahu materinya tapi ada yang belum dipahami. Nah, Bu Ida mengharapkan tipe yang kedua nih. Kalian ingin tahu tetapi ada hal yang memang belum bisa kalian pahami. Yo, Ibu tunggu. Apakah ada yang ditanyakan untuk sistem reproduksi? Yo. Atau Ibu balik bertanya? Jadi sistemnya adalah sistem tanya jawab. Siap anakku? Ibu perlu komentar kalian. Siap anakku? Siap kalian menerima pertanyaan dari Ibu? Yo. Bagaimana? Terdengar tidak suara Ibu? Anakku, terdengar tidak suara Ibu? Ini ada sekitar 81 siswa yang mengikuti daring pagi ini dengan mata pelajaran biologi. Terdengar suara Ibu, anakku? Terdengar. Terdengar? Wah, ini cowok. Siapakah ini? Siapa yang laki-laki barusan berkomentar? Terdengar katanya. Atas nama siapa ini? Nursofa. Nursofa pasti perempuan nih. Ya kan? Makasih Nursofa sudah gabung. Coba yang laki-laki, mana? Silakan berkomentar. Yo, laki-laki mana? Mana? Wah. Gimana nih? Yo, Adi Randy. Sudah gabung Adi Randy? Adi Randy. Adakah dirimu di situ, Adi Randy? Ya, baik. Satu pertanyaan dari Ibu mengenai sistem reproduksi. Ya. Silakan kalian jawab. Ya. Untuk sistem reproduksi, kalian harus mengenali ada dua proses penting yang terjadi pada manusia, yaitu proses pembentukan gamet. Kita kenal dengan istilah gametogenesis. Gametogenesis ini ada dua, yang terjadi pada seorang laki-laki dan juga yang terjadi pada seorang perempuan atau wanita. Coba. Pada laki-laki dikenal dengan istilah apa? Proses pembentukan gamet. Yuk.
Spermatogenesis. Yang keras anakku? Spermatogenesis, Bu. Iya, bagus. Siapa nih? Siapa yang menjawab barusan? Ika Ivanka, Bu. Nurul? Siapa? Spermatogenesis. Ika Ivanka. Iya, itu pertanyaan awalan yang singkat. Jadi Ibu kategorikan pertanyaan yang mudah. Sekarang, dilanjut. Pembentukan sel gamet atau gametogenesis pada seorang pria, yaitu prosesnya dikenal dengan istilah spermatogenesis. Sekarang tolong urutkan oleh kalian bagaimanakah secara umum proses pembentukan sperma pada seorang laki-laki yang dikenal dengan spermatogenesis. Secara umum saja. Urutannya yang benar. Yo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ibu ulang. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu tadi? Urutan proses pembentukan sel gamet yang terjadi pada seorang pria atau laki-laki. Tolong kalian sebutkan urutan-urutannya. Mulai dari sel induk sampai menghasilkan sel anak yang siap pakai. Karena spermatogenesis itu adalah siap pakainya adalah membuahi sel telur. Oke, silakan. Siapa yang mampu menjawab pertanyaan Ibu? Halo? Pertanyaan bonus untuk memotivasi kalian. Siapa cepat? Dia dapat? Ya? Sudah muncul? Rika. Bisa jawab Ananda Rika? Bagaimanakah urutan spermatogenesis? Iya, Bu. Yuk. Dimulai dari yang pertama, Bu. Spermatogenium. Ya, secara singkat saja. Secara singkat, ya. Apa dulu? Yuk. Baik. Dari silakan Rika. Spermatogenium. Terus Yuk. Apa, Bu? Spermatogenium. Ya, lanjut. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid sama terakhir tuh spermatozoa. Bagus, Rika. Sel induknya adalah spermatogonium. Ya, mengalami replikasi kan dari 2N menjadi spermatosit primer. Lanjut, spermatosit sekunder. Lantas jadi spermatid. Spermatid mengalami pematangan, jadilah spermatozoa. Ya, dengan ekornya tadi. Spermatozoa itu ciri khasnya adalah bagian kepala dan bagian ekor. Kenapa dia memiliki ekor? Karena dia nantinya akan berenang. Karena spermatozoa lah yang nantinya akan membuahi sel telur. Bagus untuk Rika. Sekarang intinya spermatogenesis dari satu spermatogonia menghasilkan berapa sel anak? Yo. Pertanyaan berikutnya. Pada peristiwa spermatogenesis, satu spermatogonia dari spermatogonium itu menghasilkan berapa sel anak? 4. Siapa nih yang menjawab? Nursofa, Bu. Yuk. Siapa? Nursofa, Bu. Sebut nama anakku. Nursofa. Yo. Siapa? Aduh, agak keras nih. Ibu Ida kok nggak dengar dengan jelas?
Nursalfa, Bu. Iya, oh, oke. Berapa sel anak? 4. Ada 4. 4. Bagaimana ciri khasnya? Keempat sel anak tadi. Ciri khasnya bersifat haploid. Iya, bagus. Bersifat haploid yang tadinya 2N, diploid, sel induknya, sel anaknya dalam keadaan haploid. Ciri khasnya semuanya berfungsi. Dari 4 sel anak tadi, semua spermatozoa berhak untuk membuahi sel telur. Jadi kalau kita perkirakan jumlah spermatozoa yang dihasilkan pada waktu peristiwa spermatogenesis itu bisa sampai jutaan, anakku. Bisa sampai jutaan. Tapi yang bisa membuahi hanya 1 spermatozoa saja. Waduh. Begitu ketatnya persaingan spermatozoa untuk membuahi sel telur. Baik, itu tentang spermatogenesis. Yang kedua, tolong yang lain. Aktifkan kameranya, sorotkan ke wajahnya. Sekarang, bagaimanakah proses pembentukan sel gamet pada seorang wanita? Dikenal dengan istilah apa? Dan bagaimanakah tahapan-tahapannya? Yuk, silakan. Wah, anakku, tolong kalian belajar. Materi ini sudah Ibu Ida sampaikan, dan kalian pun sudah bisa memahaminya. Tinggal sekarang refleksikan. Direfleksikan, artinya diulang kembali bagaimana pengetahuan kalian tentang masalah itu. Ibu udah ulang pertanyaannya. Sekarang, bagaimanakah proses pembentukan sel gamet yang terjadi pada seorang wanita? Apa nama prosesnya? Bagaimana tahapan-tahapannya? Yo, anakku. Siva, bisa jawab Siva? Iya, wah, cantik Siva. Bagaimana? Namanya oogonium. Kemudian Bukan, nama prosesnya apa? oogenesis. Ya, silakan. Tahapan-tahapannya apa dulu? Yang pertama oogonium 2N, kemudian replika DNA atau mitosis. Replikasi, anakku. Replikasi DNA atau mitosis, kemudian meiosis 1 terpecah menjadi oosit sekunder atau oosit 2. Yang satunya badan kutub 1. Yang oosit sekunder terbelah juga menjadi meiosis 2. Kemudian oosit N. Meiosis 2 terbelah lagi menjadi ovum matang. Ada berapa sel anak oogenesis yang dihasilkan? 1. Ada 1. Kalau pada spermatogenesis ada 4 sel anak. Kok pada oogenesis hanya 1? 3-nya kemana tuh? Tiganya kemana? Menjadi degenerasi bukan, Bu? Degenerasi. Mati alias tidak berfungsi. Nah, itulah yang membedakan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Jadi, dari 1 sel induk, hasil akhirnya adalah 4 sel anak. Tetapi yang berfungsi hanya 1, yaitu yang bernama ootid. Ootid akan mengalami pematangan menjadi ovum. Jadi ovum inilah yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Begitu, itulah yang membedakan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Paham anakku?
Paham Bu. anakku untuk yang lain? Pertanyaan berikutnya. Silakan kalian lihat organ reproduksi pada wanita. Internal, organ reproduksi genitalia. Genitalia pada wanita. Ya. Bentuknya itu khas. Seperti buah pir. Tahu kalian buah pir? Tahukah kalian buah pir? Tahu, Bu. Tahu. Nah, Tahu, Bu. ya begitulah. Organ reproduksi internal seorang wanita. Ya. Itu terdiri dari apa saja? Yo, ada yang bisa? Yang langsung berhubungan dengan gejala reproduksi. Yo. Ayo. Wah, materi yang Ibu sampaikan hari Rabu nggak ada bekasnya nih. Semuanya tidak bisa menjawab. Atau mungkin kalian hanya bisa menjawab pertanyaannya untuk diri sendiri. Tidak diinformasikan kepada orang lain. Begitu ya. Nah, justru sebetulnya ketika kalian memahami sesuatu, kalian bertanggung jawab juga untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Sehingga ilmunya berkembang. Ilmunya bisa didapatkan untuk orang lain. Ya. Ya. Di manakah terjadinya pembuahan? Artinya sel telur dibuahi oleh sperma. Di mana letaknya? Ada yang bisa jawab? Di ovarium ya. Waduh, tidak tepat. Ibu katakan bukan kurang tepat lagi, tidak tepat alias salah. Maaf. Kalau Ibu tegas mengatakan salah. Ibu ulang. Di manakah terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi? Tuba falopi. Tuba falopi. Tuba falopi. Siapa nih yang menjawab tuba falopi? Ajeng. Sebut nama. Ajeng. Siapa nih? Ajeng, Bu, dari 11 MIPA Ajeng. 2. Aduh, Ajeng pakainya animasi ya. Ya, jadi proses pertemuan antara sel telur yang dibuahi oleh sperma itu bukan di ovarium. Ovarium itu adalah proses pembentukan sel telur. Setelah matang, dikeluarkan dari ovarium. Prosesnya namanya ovulasi. Ya, sehingga nanti sel telur menunggu di tuba falopi. Nah, nanti sperma, karena sperma ini memiliki ekor, dia akan berenang melewati, vagina, melewati himen, melewati uterus, lalu dia akan masuk ke saluran telur yang bernama tuba falopi. Nah, disitulah terjadinya fertilisasi. Sel telur dibuahi oleh sperma. Jadilah apa anakku? Zigot. Zigot. Bagus. Zigot. Ya. Jadi pertemuannya itu bukan di ovarium, tetapi di tuba falopi. Nama juga tuba. Tuba itu saluran. Nah, setelah terbentuk zigot, maka zigot itu nantinya akan terpelanting. Kalau dalam olahraga senam itu seperti salto. Jadi dia terpelanting, ya. Nah, nanti kalau sel telur itu diovulasikan, itu dipengaruhi oleh hormon yang bernama estrogen. Ketika sel telur dibuahi oleh sperma, estrogennya menyusut, berkurang, digantikan dengan progesteron. Nah, peranan progesteron itu adalah mempertebal dinding rahim. Karena nantinya zigot itu setelah melalui proses fertilisasi sebelumnya, dia akan terpelanting dan nanti dia akan terjun bebas
begitu kan ya istilahnya, akan mengikat erat dinding rahim yang bernama endometrium. Nah, disitulah nantinya terjadi pendewasaan zigot menjadi embrio. Ya, nah dinding rahim ini akan kuat dan juga tebal sehingga ketika zigot itu jatuh di dinding rahim, ya enak, empuk karena dinding rahimnya sudah menebal. Begitu ya. Nah, terjadilah proses kehamilan atau yang kita sebut digesti ya, kehamilan. 9 bulan, 10 hari untuk manusia. Lalu nanti secara alamiah terjadilah proses kelahiran. Ya, proses kelahiran. Nah, proses kelahiran nanti hormon yang berpengaruh adalah prolaktin, ya. Hormon yang berpengaruh adalah prolaktin, juga berpengaruh untuk diproduksinya ASI, air susu ibu. Nah, nanti setelah bayi lahir untuk pertama kalinya, maka sang bayi tadi ya wajib mendapatkan ASI eksklusif namanya. Air susu ibu eksklusif. Itu biasanya warnanya kurang jernih. Tapi justru di situ terdiri dari kandungan protein yang sangat tinggi sehingga si bayi mendapatkan kekebalan secara alami. Ya, itu adalah susu pertama, air susu ibu pertama ya yang didapatkan oleh seorang bayi ya. Begitu anakku. Ya. Yo, berikutnya. Bagaimanakah urutannya? Urutan terjadinya proses fertilisasi. Dari mana ke mana, berakhir di mana? Yo, silakan. Bagaimana urutannya? Terjadinya proses fertilisasi. Yo. Ada yang bisa jawab? Bagaimana urutan proses terjadinya fertilisasi pada manusia? Boleh Sesa? Boleh Sesa menjawab? Iya, Bu. Siap. Yo, oke, silakan. Bagaimana proses urutannya setelah fertilisasi? Lalu dia akan melewati apa saja? Yo. Yang pertama masuknya sperma melalui vagina. Masuknya sperma bukan. Iya, lanjut Sesa. Yang pertama masuknya sperma melalui vagina akan membuahi sel dilepaskan oleh organ reproduksi wanita. Dua, bertemunya sel sperma dan sel telur. Terus yang ketiga, bersatunya sel telur dan sperma. Yang keempat, itu. Ya. Ya, bagaimana? Ya. Udah. Baik, Ibu singkat saja ya. Urutan terjadinya embrio. Yang pertama tentu saja fertilisasi ya. Sel telur
dibuahi oleh sperma. Sel telurnya dari mana? Dari ovarium. Nah, di tuba Fallopi itu ada satu badan yang dinamakan infundibulum. Seperti rumbai-rumbai, begitu ya. Kalau rumbai-rumbai di alat reproduksi wanita tadi, yang bentuknya seperti buah pir tadi, lalu ditangkaplah sel telur dari ovarium tadi lewat infundibulum. Nah, setelah infundibulum, ya kan? Jadi ovarium, lantas ada infundibulum, berikutnya terjadilah fertilisasi di tuba Fallopi dan berakhir di uterus atau rahim. Nah, jelasnya bagian uterusnya itu adalah dinding rahim, yaitu yang bernama endometrium. Jelas ya anakku? Ya. Berikutnya, hal yang perlu kalian ketahui juga adalah tentang beragam teknologi yang kita kenal ya untuk antisipasi adanya kendala ketika seseorang, khususnya tentu saja wanita, ya, tidak bisa hamil dengan beragam alasan, ya kan? Itu dikenal ada yang dengan teknik bayi tabung, ada yang dikenal dengan teknik cloning, ya kan? Untuk hewan ada dikenal dengan istilah inseminasi buatan. Ya, kemarin sudah dibahas, silakan kalian baca kembali ya materi tentang itu. Dan terakhir, reproduksi yang dilakukan oleh makhluk hidup, tujuan utamanya adalah supaya generasinya tidak punah. Ya. Supaya generasinya tidak punah alias berkelanjutan. Nah, tapi tentu saja reproduksi tidak mungkin berjalan terus-menerus sehingga akhirnya menghasilkan makhluk hidup yang terlampau banyak. Ya. Nah, sekarang ada hal yang harus dipelajari, bagaimanakah caranya agar populasi makhluk hidup di muka bumi ini bisa dikendalikan. Ya, khususnya yang berhubungan dengan reproduksi manusia. Ya. Yang pertama tentu saja mungkin dengan cara dikenal di Indonesia dengan cara menjaga populasi atau manusia di Indonesia dengan cara teknik KB, keluarga berencana. Ya, Ibu rasa kalau teknik keluarga berencana ini kalian bisa dapatkan ya, ini adalah pengetahuan umum. Apakah dengan cara spiral katanya? Atau IUD? IUD, interuterine device, IUD. Apakah dengan spiral katanya? Sebenarnya ini bisa kalian berkomunikasi dengan ibu kalian di rumahnya masing-masing. Bu, IUD itu apa sih, Bu? Bu, spiral itu apa, Bu? Ya. Jadi ada yang secara mekanik, ada yang secara kimiawis. Atau pemberian hormon, yaitu ada juga yang dikenal dengan suntik KB katanya ya. Nah, Ibu ini sampai di situ untuk reproduksi. Ya. Nah, Ibu harap kalian tolong dibaca kembali ya, karena kalau diberi pertanyaan kalian sepertinya tidak tahu, padahal Ibu yakin kalian itu tahu, tapi sulit untuk menyampaikannya kembali ya. Nah, berikutnya untuk materi terakhir adalah sistem kekebalan tubuh. Silakan baca saja ya. Terutama kita ini sekarang di masa pandemi corona COVID-19. Ya, itu jenisnya adalah virus. Maka ramai-ramailah bagaimanakah caranya manusia ya
mempertebal atau mempertahankan imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Gencarlah dilakukan vaksinasi. Ya, kalian mungkin belum ya mendapatkan vaksinasi khusus untuk corona, untuk COVID. Tetapi Ibu Ida dan juga para manula atau yang di atas 17 tahun itu sudah mendapatkan vaksinasi. Ya. Yo, ada yang tahu apa itu vaksinasi? Apa itu vaksinasi? Ini hal yang memang sangat penting di masa pandemi sekarang ini. Ya. Untuk membentuk kekebalan tubuh atau imunisasi. Ya, kalau pada bayi itu kan dikenal ada imunisasi campak, ada imunisasi BCG untuk terhindar penyakit TBC misalnya ya. Nah, khusus untuk zaman sekarang ini, di era pandemi ini, kemarin kan sudah ramai-ramai divaksin. Biasanya vaksinnya itu jenisnya namanya Sinovac, katanya ya. Vaksin Sinovac agar tubuh mengalami kekebalan alamiah, gitu ya. Maaf, bukan kekebalan alamiah, kekebalan buatan, karena memang untuk vaksinasi ini ada yang membentuk kekebalan alamiah, ada kekebalan buatan. Jadi kekebalan buatan salah satu contohnya adalah diimunisasi, divaksinasi, ya. Nah, karena waktunya terbatas, ya, anakku, waktunya sudah habis. Kita bergeser ke materi daring pelajaran berikutnya. Untuk materi biologi, dengan berat hati, kita cukupkan sampai di sini. Ya, tolong dibaca kembali materi-materi yang akan diujikan, yang sudah Ibu Ida informasikan di pertemuan awal tadi. Baik, Bu. Ya. Terima kasih perhatian kalian. Tapi tolong sekarang untuk absensi. Baik, Silakan. Bu. Ini sudah ada 90 orang. Ada 96 orang. Terima kasih. Walaupun ini bergabungnya pelan-pelan ya. Nah, silakan sekarang yang merasa IPA 1 acungkan tangannya. Sekali lagi, yang merasa IPA 1 acungkan tangannya. Alhamdulillah ada 96 orang yang join. Ya. Yo, Ibu tambah lagi. 1 menit lagi khusus untuk MIPA 1 yang join, silakan acungkan tangan. Ya. MIPA 1. Baik. Sekarang giliran MIPA 2 yang merasa join dengan materi biologi, silakan acungkan tangan. Waduh, lumayan nih MIPA 2. Dan Ibu pun memberikan penghargaan kepada 11 MIPA 2. Semuanya sudah menyerahkan tugas luringnya. Bagus anakku. Ya, MIPA 2. Alhamdulillah. Baik. Yo, saatnya MIPA 3. Yo, acungkan tangannya. Iya. Terus bertambah.
Ya, ditutup dengan siapa tadi? Hanum Yunita, Nela, Silvana, Mas Ripa. Ya, mohon maaf kalau Ibu salah sebut, barangkali masih MIPA 2 atau MIPA. Ya, ini MIPA 3. Iya, boleh. Yo, sekarang saatnya MIPA 4. Yo. MIPA 4. Terus masih Ibu tunggu beberapa saat. Yuk. Hari ini yang join ada sejumlah 97. Tapi masih ada kurang. Sekitar 30 siswa lah. Ya kan? Nah, tapi terima kasih atas upayanya untuk mengikuti daring ini, sehingga kalian nanti bisa mengekspektasikan nilai biologi di atas KKM. Ya, Ibu ulang kembali. Amin. Tugas luring yang belum masih Ibu tunggu. Masih Ibu tunggu. Ada beberapa orang. Ya, ada beberapa orang siswa. Ya. MIPA 1 ada 3 orang lagi. MIPA 2 semuanya sudah menyerahkan tugas luring. MIPA 3 inilah yang terbanyak. MIPA 3 ada 7 siswa. Masuk 1 berarti tinggal 6 siswa. MIPA 4 yang semula 4 orang, tinggal 3 orang lagi. Ya, kita sudah membuka hubungan pribadi. Ada Japri. Saya tidak akan sebut nama. Silakan kalian inisiatif sendiri untuk mengumpulkan tugas itu. Karena Ibu Ida katakan tugas luring sangat berperan juga untuk menambah nilai kumulatif penentuan nilai rapot. Ya. Selamat belajar. Kita ketemu lagi nanti ya di minggu kedua PAT biologi pilihan ganda dengan materi yang sudah disebutkan tadi. Ya, jumlah soalnya adalah 40 soal. Semangat anakku, giat belajar, dijaga terus kesehatannya, sehingga kalian nanti tidak perlu ikut ulangan susulan untuk PAT. Itu saja. Ya, Ibu Ida akhiri pertemuan kita hari ini. Jaga terus kesehatan kalian, ingat terus protokol kesehatannya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai penghujung nanti dengan nilai PAT yang memuaskan sesuai dengan ekspektasi kalian masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, syukur ya. Gimana kemarin udah dikerjakan? Udah, Bu. Udah dikirim. Udah. Ya, bagi yang masih belum silahkan dikirim ya. Nggak Ibu sebutkan satu persatu, silahkan. Bagi yang merasa belum silahkan dikirimkan. Kita lanjut poin yang terakhir yaitu integral parsial ya. Oke, sambil lihat. Udah kelihatan belum? Udah bisa dilihat yang Ibu share? Sudah? Sudah kelihatan yang Ibu share? Gimana? Udah bisa? Udah kelihatan? Belum. Belum. Ya, masih di folder, Ibu. Taruh dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke. Kita langsung aja ya. Yang terakhir di materi matematika ini yaitu masih sama integral, tapi jenis tipe-tipenya aja ya. Kemarin kita sudah belajar tentang substitusi, sekarang yang parsialnya. Ini perlu kalian ketahui, barangkali nanti untuk kelas 12 ini dipakai ya untuk dimensi 3, jadi pembekalan dari kelas 11 ya. Ini juga biasanya ada di soal-soal UN ya. Jadi jangan dilupakan ya. Apa bedanya parsial dengan substitusi? Di sini Ibu kasih keterangan ya. Integral parsial adalah sebuah teknik sih dalam pengintegralan secara parsial. Parsial itu apa? Nih, teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan. Kok hampir mirip ya Bu sama substitusi ya, pemisalan. Bedanya di mana? Bedanya cuman pada bentuk komponennya saja. Biasanya dalam parsial, komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama, namun berbeda fungsi ya. Variabelnya sama tapi beda fungsinya. Gimana sih Bu? Nih, biasanya integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Sudah pasti paling kompleks, jadi tidak bisa diuraikan secara biasa. Ya. Di bagian integral parsial, kita bisa tarik satu rumus dari substitusi ya. Sebelumnya ini dulu ya, bentuk umumnya dari parsial, yaitu integral fx dikali dengan g pangkat
nx. Artinya di sini ada sebuah persamaan di mana salah satu persamaannya itu bisa saja mengandung pangkat seperti G yang dipangkatkan dengan N atau nggak ada, atau polosan. Tapi intinya di dalam pangkat semuanya itu berpangkat. Ketika itu pangkatnya 0, dia juga bernilai bilangan itu sendiri atau 1 kalau pangkatnya 0. Pangkatnya 0. Nilainya 1. Jadi kalau misalkan bilangan itu sendiri berarti pangkatnya berapa? 1. 1 ya. Jadi ini N ini tetap kita gunakan manakala ada pangkatnya lebih dari 1. Jadi itu penggunaannya ya. Misalkan di sini ada bentuk umum, tadi dua persamaan ini berbeda, salah satunya ada pangkatnya. Maka di sini kalian bisa memisalkan dalam parsial U, dV. Jadi fx-nya dimisalkan dengan U, kemudian G pangkat nx-nya dengan dV. Ini pangkatnya ditinggal saja juga boleh. Ya. Pangkatnya ditinggal saja. Itu lebih mudah dalam pengintegralannya juga boleh ya. Nanti ini rumusnya nih. Ketika ada integral U dV, maka rumusnya adalah UV dikurangi integral V du. Ini rumus ya. Oke. Di dalam integral substitusi kita udah pernah dapat tuh ya pemisalan cuman pakai angka. Coba kita balik lagi ke substitusi sebentar ya. Mana nih tulisan Ibu? Ini ya. Kemarin yang substitusi. Nah, di sini ya, selesaikan integral 5x dikurangin 3 pangkat n dx. Misalkan sekarang kita bikin notasi untuk membuat rumus. Misalkan kita pakai AX tambah B. Coba kita tarik rumus ya. Kita pemisalan untuk digunakan yang lain. Misalnya ini A sebagai koefisien dari X ya. AX misalkan ditambah atau dikurang, bebas ya. Misalkan dikurangin B atau ditambah aja lah biar enak. Nah, ini berlaku positif dan negatif ya. Kemudian pangkatnya kita misalkan dengan N. Coba, jadi rumusnya gimana? Ini bisa dipakai untuk parsial ya. Jadi rumusnya gimana kalau dari sini? Nih, dari yang kemarin, contoh dari kemarin, kita bisa tarik kesimpulan gimana nih? Yang pertama adalah, siapa yang mau Ibu kasih bonus 10? Ada yang mau mencoba? Boleh. Ya, kalau ada yang mau nyoba, boleh. Yuk, siapa? Sama ya, kayak kita rumus kayak tadi integral biasa, cuma karena di sini ada koefisien dari A, berarti ada yang mau nyoba nggak nih? Ada yang mau nyoba nggak? Ada tah? Ajeng barangkali mau nyoba Ajeng. Rumus biasa kan? 1 per ya. Apa? N tambah 1. Ya. Nah, berhubung di sini ada koefisiennya, tinggal kalian tambahkan aja. Ya. Kalian tambahkan saja dengan apa? Koefisiennya depannya nih. Tuh. Ya. Kemudian ini AX ditambah B adalah sebagai X. Tinggal kalian pangkatnya ditambahkan saja. Gitu. Udah deh selesai. Tuh, gampang kan? Nanti ini bisa ditarik rumus pada parsial. Ini sangat dibutuhkan ya. Makanya Ibu di sini kalian harus bisa menarik kesimpulan dari sebuah contoh. Ya. Jadi nanti di sini pangkatnya tinggal ditambahin aja. Ditambah berapa? Rumus biasa integral. Ditambah dengan 1. Udah. Ya, gitu aja. Nok, kamu mau nyoba nih ceritanya. Integral 5x dikurangin 3.
Coba. Pangkatnya 6 ya. Koefisiennya berapa? 5. Ya. N-nya berapa? 6. 6 ditambah 1 berapa? 7 kan? 7. 7 dikali A-nya berapa? 5. 7 dikali 5 berapa? 35. 35 kan? Oke, kemudian ini X-nya pangkatnya tambahin 1 aja. 6 ditambah 1, 7. Plus C. Oke, sampai sini. Mudah kan? Mudah ya? Ini bisa digunain ya. Integral substitusi. Kalau dalam secara rumus. Kalau esai mah harus dikerjain ya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ini penarikan rumus. Ini bisa dipakai ya untuk parsial. Gunanya untuk mempermudah karena di sini ada langkah khususnya. Ya, ini bentuk umumnya. Kemudian saya Ibu di sinilah copy di sini ya. Ibu simpan di sini rumusnya biar apal kalian. Ah, kebanyakan ini. Oke. Nggak usah dikasih titik-titik, kebanyakan. Rumusnya ya. Ini soal nomor 1. Satunya menghilang. Usahakan sedetail dan sejelas mungkin ya biar enak kamu ya. Nah, ini rumus. Rumus. Kita kasih titik-titik biar nggak bingung. Ya, ini soalnya integral 4x dikali dengan 2x ditambah 6 dx. Tuh, menurut kalian ini bisa nggak menggunakan substitusi? Bisa nggak? Bisa nggak menurut kalian? Mana kalau masih hasilnya bisa, keduanya bisa dimanipulasikan, bisa digunakan ya. Tapi biasanya ini lebih kompleks, maka pakainya parsial, bedanya itu aja. Nih, contoh dulu ya, kita yang pakai parsial. Misalkan ada integral 4x dikali dengan 2x ditambah 6 dx. Kenapa ini masuknya parsial? Secara persamaan saja dia sudah mengandung 2 persamaan. Karena di sini mengandung variabel x pada 4-nya. Ya. Jadi di sini kita pakainya parsial. Jadi integral 4x dikali dengan 2x ditambah 6 dx. Kita misalkan dari soal ini 4x sebagai apa? Sebagai U ya. U ini ya, ada. 2x ditambah 6-nya sebagai dv. Gimana cara pengerjaannya Bu? Mangga sini ya. Yang pertama dulu, U-nya kita misalkan dengan 4x. Ya, langkah yang pertama pada U kalian turunkan. Biasa seperti turunan. Lambangnya du per dx. Mau U aksen juga. Karena di dalam integral ada du per dx, maka kita pakai du per dx ya. Oke. Setelah kalian tahu persamaannya apa untuk U, kamu turunkan. Turunan dari 4x itu berapa? 4 ya. Udah ini udah bentuknya udah hasil turunan. Tinggal kalau mau cari du berarti kali silang aja. 4 dx. Kalau cari dx berarti berapa? du per 4 ya, seperti itu. Tergantung ya yang dibutuhkan du atau dx. Setelah kalian udah dapat U-nya, kita lanjut poin berikutnya, yaitu pemisalan yang kedua berupa dv. dv. Atau devi. Ya. Yaitu 2x ditambah 6 dx. Ya, oke, udah dapet. Di sini
supaya jadi V, berarti dV ini harus diintegralkan. Maka dia akan menjadi V. Ya, kebalikannya. Jadi langkah yang kedua, dV-nya kalian buat jadi V dengan cara pengintegralan. Itu berapa nilainya di sini? 2x ditambah 6 dx. Ya. Ini adalah bisa pakai rumus ini ya. Bisa pakai rumus ini. Ya. Pakai rumus ini. Silakan. Nanti ini sama aja dengan pangkatnya berapa nih? Pangkatnya berapa? Pangkatnya berapa kalau kayak gini? Pangkatnya berapa? 2x ditambah 6 itu pangkatnya berapa? Berapa pangkatnya? Kalau tidak ada tulisan berarti itu pangkatnya berapa? 1. 1 ya. N-nya adalah 1. A-nya berapa? A-nya di sini berapa nih? A-nya 2. 2. N-nya 1 ditambah 1 berarti berapa? 2 ya. 2 dikali dengan 2 berapa? 4. 4 ya. Oh, ya dari rumus ini ya. Ini tinggal pangkatnya ditambahin 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sampai sini bisa dipahamin? Kalau kalian mau cari substitusi lama lagi. Makanya di sini rumus yang tadi, hasil jawaban tadi Ibu bikin formula seperti ini. Jadi lebih mudah kalian mengerjakan, lebih cepat ya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa? Jawab dong. Bisa belum? Bisa? Nggak ada suaranya. Bisa ya? Oke, lanjut nih. Kalau sudah dapat V-nya berupa ini, kita lanjutin. Tinggal kalian substitusikan komponen yang diperlukan di dalam soal sudah. Ya, tinggal tulis aja rumusnya ini. Mau ditulis dulu ininya, mangga? Rumusnya mau ditulis? Boleh. Ya. Mau ditulis? Maka ini hasilnya boleh. Ya. Kalau mau di-enter boleh. Ya. Ini rumusnya, silahkan dimasukin. U-nya berapa? U-nya udah dapat, yaitu berapa? Pemisahan yang awal 4x. V-nya berapa? Yang ini. Masukin. 1/4 dikali 2x ditambah 6 pangkat 2. Ya. C-nya sekali aja ya, nggak usah ditulis C. Paling ujung aja. Dikurangin integral, V-nya berapa? Masukin V-nya ini kan tadi. 1/4 dikali dengan Waalaikumsalam, sehat Bu. 2x ditambah 6 pangkat 2. DU-nya berapa? DU ini ya. DU-nya adalah 4x. 4dx. Udah dapat? Tinggal ini langkah biasa, langkah dalam pengintegralan. Ya. Ini 1/4 dikali dengan 4 itu sama aja dengan 4/4 ya, yang ini nih. Oke, mau ditarik dulu keluar juga boleh, langsung aja nggak apa-apa. Ya. Tinggal ini integral biasa. 2x ditambah 6 pangkat 2 dx. Berarti bentuk ini ya. Pangkatnya adalah 2. Pangkatnya adalah 2. Ya. Ini A-nya berapa ini? A-nya adalah 2. Kemudian pangkatnya N-nya 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Ya. Kemudian yang AX ditambah B-nya pangkatnya adalah 2 ditambah dengan 1. Berarti pangkat 3. No. Ditambah dengan C. Udah dapat ini. Tinggal kalian kalikan saja. 4/4 1. 1 dibagi 2 dikali dengan 3 berapa? 6. Jadi hasilnya 1/6. Dikali dengan 2x ditambah 6 pangkat 3. Ditambah dengan C. Dah, kalau kayak gini aja juga udah boleh. Kalau mau lebih disederhanakan lagi juga boleh. Mau disederhanakan? Mangga. Ada yang mau menyederhanakan?
Tak kasih poin lagi yang sama nih. Bebas ya, kalau ini udah banyak ya. Sampai sini bisa dipahamin? Kalau PG kamu harus cari jawabannya ya. Sampai sini bisa? Coba Ibu tanya. Cilyatun nadiroh. Ada cilyatun? Ada. Ada. Bagaimana cilyatun? Udah paham belum? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah iya atau apa ini? Insya Allah Iya. iya. Alhamdulillah. Terima kasih Cilyatun. Coba yang lainnya Ibu tanya ya. Azra, Nafisah, Maula. Ada Azra? Ada nggak? Coba deh, Ibu satu soal buat kalian ya. Siapa cepat dia dapat. Tapi semuanya ngerjain ya. Soalnya Ibu bacakan aja. Bacain ya. Satu soal dalam integral. Kamu ngerjainnya bebas. Kira-kira menurut kamu itu dengan apa dikerjakannya? Coba soalnya adalah integral X kuadrat dikali akar 5X dikurangin 1 dx. Lah itu. Mangga. Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Nanti Ibu tanya. Tanya aja lah melalui mikrofon ya. Nanti kalian silakan jelaskan. Cukup jelas soalnya? X kuadrat. X kuadrat. Kemudian dikali akar. Akarnya misalnya 5X dikurangin 1. Kurangin 1. Nggak usah dikasih kurung. Dah, ini. dx. 5 menit ya sekarang.
Ini ya soalnya Ibu Det ketikan. Siapa yang udah? Boleh diangkat tangannya. Sambil rem ya. Udah bisa gampang, tinggal ngikutin aja langkahnya kayak gitu. Satu menit lagi. Oke, cukup. Ibu mau Rika Ramana Putri. Halo Rika, ada? Ya, udah 5 menit. Udah bunyi juga alarmnya. Lebih dari 5 menit Ibu setting. Rika, halo Rika, ada? Rika bisa dengar suara Ibu? Halo Rika, ada? Kameranya coba nyalakan. Satu lagi yaitu Salwa Salsabila Radi. Salwa Salsabila Nur Cahya. Halo Salwa. Ada ini. Coba diaktifin kameranya ya, Ibu mau lihat hasilnya, presentasikan juga sama teman-teman. Ada, Salwa? Coba diaktifin kameranya. Udah belum?
Tak ada respon. Bu ganti aja. Nurul Fadlilah. Halo Nurul, ada? Satu lagi, Azra Nafisah Maula. Halo Azra, coba diaktifin kameranya. Ada Azra, aktifin kameranya, Ibu mau lihat. Neng, bisa dengar suara Ibu? Sudah dikerjakan? Oh, sama. Kalian daring kan? Nggak tinggal pergi? Ya sudah, sekarang siapa yang mau jawab? Ayo kita tutup hari ini pembelajarannya. Ayo dijawab dulu. Bentar lagi nih, udahan. Andrianto ada, Andrianto. Ajeng. Jamal. Jamal. Ada Jamal? Ajeng. Ada? Ada nggak? Ajeng, mau jawab? Atau siapa yang bersedia boleh diangkat tangannya? Udah nih, mau pulang nggak? Mau udahan nggak daringnya? Cepetan. Siapa yang mau? Atau bareng-bareng? Ya sudah, bareng-bareng saja wis lah. Ini soalnya kalian tentukan dulu U-nya. U-nya berarti berapa? X kuadrat ya. U-nya adalah X kuadrat. Ya, turunan dari X kuadrat itu berapa? Berapa turunannya? 2X. Ya, berarti DU-nya berapa? 2X dx ya. Nah, dV-nya berarti berapa? Ini ya, akar 5X dikurangin 1. Ya. Sama aja ini bentuknya adalah 5X dikurangin 1 pangkat setengah. Ya. Asik. Ya. Terus diapain? Kayak contoh ya. Integral dari ini. Tuh, tulis. Nah. Tuh, ya. Pakai rumus yang tadi di atas. Nih, 1/A. A-nya berarti berapa? 5. 5 dikali dengan N-nya setengah ditambah 1. Berarti sama aja dengan 3/2.
setengah ditambah 1, 3/2. Ininya 1 ya. Kemudian ini pangkatnya jadi berapa? 5x dikurangin 1, pangkatnya 3/2. Nanti dibalik ya. Jangan lupa, hati-hati. Pangkatnya 3/2 ya. Oke. Jadi hasilnya berapa tuh? 5 dikali 3/2 berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 5 kali 3 berapa? 15 bagi 15/2 ya. Kita balik jadi 1 per 15/2. Jadi hasilnya 2/15 ya. Yang ininya tinggal copy aja nih. Nah, ini sederhana ya. Belum ditambahin C-nya, nggak ke copy. Udah. Tinggal kamu substitusikan, masukin ya. U-nya berapa ini? U-nya berapa? Masukin ini ya. X kuadrat. Nah. U-nya adalah X kuadrat. Kemudian V-nya berapa, Neng? Ini ya. V-nya ini. Masukin. Ini V-nya ya. V-nya ini. Kemudian kita kurangi dengan integral. V-nya masukin lagi yang tadi ya. Ya. Dikali dengan DU-nya berapa? DU-nya berapa nih? Ini ya. 2x. 2x dx. Ya. Nah, sekarang kita kerjain ya. Kita sederhanakan menjadi lebih sederhana. Yang ini, yang integralnya ya. Kita buka, kita buang. Jadi hasilnya berapa noh? 2/15 dikali dengan 2x. Berapa hasilnya? Berapa nih? Berapa hasilnya? 2/15 dikali dengan 2 berarti berapa? 4/15x. 15 ya. 4/15. 4/15. Kemudian rumus ya, rumus integral bentuk pangkat kayak tadi 1/a. 1/a-nya berapa di sini? 5 ya. 5. Kita kalikan dengan N ditambah 1. N-nya 3/2 ditambah 1. Jadi hasilnya berapa? 3/2 ditambah 1 hasilnya? 3/2 ditambah 2/2 hasilnya jadi 5/2. Ya, yang ininya tinggal yang ini. Copy ya. Cepat. Oke, jadi ini pangkatnya berapa? 3/2 ditambah 1. Yang tadi berapa? 5/2 ya. Ditambah dengan C. Ini belum ditulis. Tinggal kalian sederhanakan. Ini tinggal nulis ulang aja. Mau dimodif lagi ini kalau mau dijadikan bentuk akar boleh. Ini 5 dikali 5/2 berarti berapa? 25/2. 1 dibagi 25/2. Kita balik jadi berapa? 2/25. 2/25 ya. Ini 2/25. Oke, yang ini tetap ya. Tuh tinggal disederhanain jadi berapa no hasilnya? Tulis lagi biar nggak bingung kaliannya, nggak apa-apa.
Biar mikirnya sekali. Jadi 4 dikali dengan 2 berapa? 8 ya. 8 per berapa? 15 kali 25 berapa? 5. 8 per 300 75. 375. Yang lain? Yang lain berapa hasilnya? Udah ngitung belum? 375 ya. Ini? Udah ya? Gimana yang lain? Ada masalah nggak? Bisa mengerjakan? Bisa. Kalau ini ceritanya ini mau dibelakangin juga boleh ya. Kalau mau dijadikan bentuk akar juga bisa ya. Matematika luas kalau apalagi dijadikan PG ya. Misalnya ininya dibuat ke belakang. Bisa. Awas ya jangan bingung ya. Ini misalnya di dalam PG ini nggak ketemu jawabannya. Jadi jangan sampai berputus asa dalam soal ya. Kata Ibu. Nah, ininya 3/2 itu sama aja dengan berapa? 1,5 ya. 1,5. Nanti ada yang bentuknya kayak gini. Ini mau ngapus ini. Dalam. Boleh kayak gini, tadi 3/2 ya. Jadi nanti ada yang 5x dikurangin 1. Satunya kan setengah. Nanti bisa dijadikan bentuk akar ya. Jangan sampai bingung tuh. Ini kan pangkatnya setengah. Tuh 5x dikurangin 1. Boleh ya jawaban seperti ini? Nah, kemudian yang ini 5/2. Jadi nanti kalau ini berarti berapa? Kalau 5/2 itu berapa? 2,5 ya, jadi 5/2. Misalnya ini pangkatnya adalah pangkat 2. Baru nanti ini yang setengahnya. Tuh, boleh. Ya, ini PG. Bebas dia mau kayak gimana aja. Tapi yang jelas hasilnya adalah tetap seperti itu. Ini boleh. Ini juga salah satu bentuk jawaban dalam PG. Ya. Oke. Kurang lebihnya seperti ini untuk bentuk integral. Silahkan kalian pelajarin lebih dalam lagi untuk persiapan kelas 3 juga, tapi sebelumnya siapkan untuk PAT-nya ya. Bagi tugas-tugas yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Kebetulan kita kan di PAT-nya di hari pertama ya, hari Senin. Jadi siapkan ya. Kemudian bagi tugas-tugas yang belum, segera juga karena Ibu PAT-nya di awal, otomatis nilai yang harus diserahkan sama Ibu juga lebih awal. Jadi kalian kalau memang masih ada yang belum mengumpulkan tugas, segera ya. Oke, itu aja. Selamat menikmati untuk PAT, semoga lancar, sehat selalu ya. Semoga pada naik kelas ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan di semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. See you next. Terima kasih.